Yes, teman-teman Sami yang berada di seluruh Nusantara, kembali lagi bersama saya Gus Widi dalam tayangan Widya Dwi Channel. Ini merupakan konten kedua yang saya buat. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih strategi menjadi keluarga yang sakinah atau keluarga yang harmonis menurut pandangan agama Hindu. Baik, jika kita berbicara tentang pernikahan, itu kita berbicara tentang sesuatu yang suci, di mana pernikahan itu sendiri definisinya adalah suatu ikatan ataupun ikrar suci yang diucapkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan ketika ingin memperlakukan pernikahan, ingin memasuki masa jenjang berumah tangga. Jadi untuk memasuki tahapan itu, pasangan suami istri itu memang harus mengetahui bagaimana sih nantinya keluarga itu akan dijadikan seperti apa. Jadi begitu. Saya yakin semua keluarga itu ingin menjadi harmonis. Maka dari itu di sini saya akan menyajikan bagaimana sih menurut Hindu menjadi keluarga yang sakinah. Jadi jika kita bercermin kepada ajaran agama Hindu, banyak sekali pelajaran yang dapat kita implementasikan. Salah satunya adalah pelajaran tentang catur Purusarta, pelajaran tentang catur asrama, dan pelajaran tentang catur warna. Ketiga ajaran ini saya rasa sangat berkesinambungan jika kita memang benar-benar hayati, karena selain itu memiliki juga nilai filosofi yang sangat dalam jika kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin memasuki masa rumah tangga, kita memang harus benar-benar siap baik dari segi materi maupun dari segi mental. Untuk itulah ketiga ajaran ini mengajarkan kita bagaimana sih untuk mempersiapkan memasuki masa rumah tangga seperti itu. Jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui pada saat berada di bangku sekolah dasar, kita telah diajarkan tentang catur Purusarta, yaitu 4 tujuan hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah catur asrama, yaitu 4 tahapan hidup manusia, dan yang ketiga adalah catur warna, yaitu 4 pembagian profesi. Jadi jika kita hayati ketiga ajaran ini memiliki nilai-nilai yang sangat luhur, nilai-nilai yang sangat bijaksana yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagi para semeton yang ingin memperlangsungkan pernikahan ini, konten ini merupakan konten yang memang dapat mengedukasi para semeton sami yang ingin memasuki jenjang pernikahan agar siap secara mental, baik secara agama maupun secara materi. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana sih menjadi keluarga yang sakinah. Jadi jika kita melihat di dalam catur Purusarta atau 4 tujuan hidup manusia itu dibagi menjadi 4. Jadi manusia itu harus memiliki tujuan hidup. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki tujuan hidup. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu sendiri kita sebagai manusia sudah dibagi menjadi 4 tujuan hidup kita. Yang pertama adalah dharma, yang kemudian yang kedua adalah artha, yang ketiga adalah kama, dan yang keempat adalah moksa. Jadi tujuan hidup kita yang pertama adalah dharma. Ketika kita berbicara tentang dharma, kita berbicara tentang kebenaran. Jadi kebenaran ataupun dharma di sini sifatnya adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Jadi bagaimana kita untuk memperoleh dharma itu masih berkorelasi dengan ajaran catur asrama. Di bagian pertama yaitu brahmacari. Jadi untuk mendapatkan dharma kita harus melakukan tahapan yang pertama yaitu tahapan brahmacari ataupun masa menuntut ilmu. Kita sebagai manusia ataupun orang Hindu, kita diajarkan bagaimana sih agar mendapatkan pendidikan. Jadi kita dituntut untuk memiliki pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya semata pada pendidikan formal ataupun pendidikan yang dilakukan di sekolah, tetapi pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Jadi dharma itu sendiri diperoleh dari ketiga pendidikan ini, pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal seperti itu. Jadi kita mendapatkan suatu kebenaran ataupun landasan kebenaran itu dari masa brahmacari. Jadi dalam brahmacari ini selain kebenaran kita juga diajarkan tentang ilmu pengetahuan, bagaimana sih strategi-strategi nantinya pada saat kita sudah mendapatkan pekerjaan, bagaimana sih membuat pekerjaan itu menjadi sederhana, menjadi simpel, jadi tidak berat gitu. Pada saat kita bekerja kita tidak sering mengeluh seperti itu. Di
Disinilah penerapan ilmunya ini kita dapatkan pada saat masa brahmacari. Kemudian setelah kita bisa mampu memegang teguh dharma atau kebenaran itu, barulah kita bisa mencari harta. Harta yang dimaksudkan di sini adalah harta benda. Jadi dalam ajaran agama Hindu itu sendiri kita telah diajarkan bagaimana sih mencari harta benda. Jadi ketika kita sudah memegang teguh dharma atau kebenaran ini, maka kita secara otomatis akan mencari harta atau harta benda ini dengan cara yang benar juga, dengan cara yang baik seperti itu. Jadi bagaimana sih cara kita pada saat kita bekerja, bagaimana sih kita memiliki strategi-strategi yang memungkinkan kita bekerja itu dengan cara kerja yang cerdas, yang kita peroleh dari ajaran brahmacari yang tadi telah saya sebutkan tadi. Jadi setelah harta ini bisa kita penuhi, barulah kita memiliki kama ataupun keinginan. Salah satu keinginan terbesar dari setiap orang adalah menikah ataupun masa memasuki rumah tangga, atau dalam catur asrama ini disebut dengan grahasta. Jadi jika kita berbicara tentang grahasta, jadi kita berbicara juga tentang kesiapan. Bukan hanya saja kesiapan dari segi materi, tetapi juga kesiapan dari segi fisik maupun dari segi mental. Jadi itulah kesiapan yang memang perlu dipersiapkan oleh para sameton yang ingin melangsungkan kehidupan untuk memasuki jenjang rumah tangga. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu sendiri, menjadi keluarga yang sakinah atau menjadi keluarga yang baik itu kita bisa bercermin dari ajaran catur warna. Jadi di mana di dalam penjelasannya itu catur warna merupakan 4 profesi, tetapi jika kita menilik lebih dalam lagi, jika kita menganalisis dan menghayati ajaran ini lebih dalam lagi, sebenarnya catur warna ini tidak hanya berlaku untuk profesi atau pekerjaan dan bangsa ataupun keturunan, tetapi juga ajaran ini dapat diimplementasikan ke dalam keluarga, sehingga nantinya pada saat sudah berkeluarga kita dapat menciptakan keluarga yang sakinah ataupun keluarga yang harmonis. Jadi dalam catur warna itu di mana pasangan suami istri itu harus memiliki sifat seperti seorang brahmana. Jadi mana pasangan suami istri ini harus mampu menjadi pembimbing keluarga yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada keluarganya dengan mengamalkan ajaran-ajaran dharma, sehingga nantinya akan melahirkan keluarga yang harmonis ataupun keluarga yang sakinah. Kemudian yang kedua, pasangan suami istri itu harus mampu memiliki sifat satria. Jadi pasangan suami istri itu harus mampu menjadi pelindung bagi keluarganya agar keluarganya tetap terjaga dengan baik. Melindungi keluarganya, bagaimana sih melindungi keluarganya dari ancaman, entah itu dari ancaman baik entah ancaman dari eksternal maupun ancaman dari internal. Jadi pasangan suami istri itu memang harus memiliki sifat seperti seorang ksatria. Kemudian yang ketiga adalah pasangan suami istri itu harus memiliki sifat seperti waisya, yang mana pasangan suami istrinya harus mampu saling bekerja sama untuk memberikan penjaminan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarganya. Jadi tidak hanya sekedar membimbing, tidak hanya sekedar melindungi, tetapi juga dia harus mampu memberikan penjaminan atas sandang dan pangan kepada keluarganya seperti itu. Kemudian yang keempat, pasangan suami istri itu harus mampu memiliki sifat seperti sudra. Jadi mana pasangan suami istri itu harus mampu memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik dengan penuh kasih sayang kepada keluarganya, sehingga nantinya keluarganya akan menjadi harmonis. Semua ajaran ini harus berlandaskan kepada dharma, seperti yang saya katakan tadi, yaitu dharma. Barulah kemudian keluarga ini akan memperoleh kebahagiaan ataupun moksa. Jadi moksa yang dimaksudkan di sini adalah moksatan jagarita yaitu dharma. Jadi moksa ini adalah kebahagiaan yang dia peroleh di dalam dunia, kemudian barulah kebahagiaan itu diperoleh di akhirat nanti. Setelah itu barulah masa-masa ini akan berada tujuan hidup manusia selain grahasta itu adalah wanaprastha. Jadi mana di dalam wanaprastha ini kita sebagai umat Hindu diajarkan untuk mulai melepaskan diri dari ikatan duniawi. Misalkan yang biasanya bermain gadget sampai bermalam-malaman, ataupun yang sering misalkan nongkrong di luar, itu mulai dikurangi di sini di dalam masa wanaprastha ini, mulai dikurangi dan mulai belajar
mulai mendalami ajaran-ajaran agama ataupun ajaran-ajaran sastra, yang kemudian barulah setelah siap itu barulah memasuki masa biksuka ataupun berfokus untuk melakukan tapa, sehingga nantinya kita sebagai orang Hindu ini nantinya akan dapat memperoleh kebahagiaan di alam sana. Itu sebagai bekal kita untuk di alam sana. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga channel ini dapat menginspirasi semuanya. Semoga channel ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang kata ataupun salah kata di dalam penayangan video ini, saya ucapkan mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.